PDI Perjuangan segera menggelar rapat kerja nasional untuk mematangkan strategi memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Pembahasan pemenangan akan melibatkan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Presiden Jokowi diagendakan membahas strategi pemenangan pemilu 2024 bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Peserta rapat selain pimpinan pusat juga akan hadir pimpinan PDIP di daerah, termasuk sejumlah kepala daerah. Persiapkan seluruh strategi pemenangan pemilu tahun 2024, berapa target perolehan kursi yang realistik sebagai penopang dari kepemimpinan nasional yang akan datang, termasuk visi misi calon presiden yang dipersiapkan oleh partai dan telah berlangsung mungkin lebih dari 8 bulan, sejak setahun yang lalu. Bapak Presiden Jokowi itu berasal dari PDI Perjuangan, sehingga platform keperpihakan terhadap wong cilik ini juga akan dijalankan. Nantinya ada perintah harian Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan hal tersebut. Gerak-gerik partai 4 bulan untuk jelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres, dan juga 9 bulan jelang pemilihan legislatif kini menjadi sorotan menarik, termasuk pemenangan 2 kali berturut-turut Pemilu 2024 atau 2014-2019 PDI Perjuangan. Ada rekan kami Niputu Trisnanda di kantor DPP PDI Perjuangan yang besok hingga Kamis menggelar rapat kerja nasional. Putu, besok Rakernas PDIP akan digelar. Ini merupakan Rakernas kedua di tahun 2023 membahas pemenangan Pileg serta Pilpres. Lalu apa saja pembahasan maupun target yang akan digelar di Rakernas esok hari? Ya, selamat siang, Juno dan juga saudara. Tentu kalau pertanyaannya apa targetnya, yang pasti harapannya PDI Perjuangan adalah bisa menang 3 kali atau hat-trick. Nah, untuk spesifiknya, berapa targetnya, berapa kursi yang akan didapatkan, kemudian daerah mana saja yang nantinya akan menjadi kantong-kantong suara besar bagi PDI Perjuangan, tentu ini yang nantinya akan menjadi salah satu materi pembahasan dalam rapat kerja nasional 3 yang akan diselenggarakan di sekolah partai PDI Perjuangan yang ada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tadi memang disampaikan bahwa tema yang akan dibahas, kemudian yang akan diuji, yang akan disampaikan dalam rapat kerja yang berlangsung selama 3 hari ini mengambil tema kemiskinan dan juga anak terlantar. Tadi disampaikan berapa persentase, kemudian juga apa saja fokus yang ingin dilakukan atau dicapai oleh Presiden Joko Widodo. Mengapa kemudian ini menjadi penting? Tentu karena Joko Widodo ini juga selain merupakan Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo juga merupakan kader dari PDI Perjuangan. Dan kita tahu, Juno dan juga saudara, sampai dengan hari ini PDI Perjuangan sudah memiliki bakal calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, sehingga melalui rapat kerja nasional 3 ini, harapannya kenapa kemudian diselenggarakan di sekolah partai, kemudian juga diikuti oleh seluruh jajaran pengurus, baik itu di pusat ataupun juga di daerah, karena nantinya hasil dari rapat kerja nasional ini akan menjadi materi ataupun bahan untuk visi misi dari Ganjar Pranowo yang akan diusung sebagai calon presiden. Artinya keberlangsungan ataupun juga keberlanjutan dari program-program Joko Widodo ini nanti akan masuk dalam visi misi dari Ganjar Pranowo, salah satunya terkait dengan IKN dan juga pengentasan kemiskinan. Tadi targetnya 2024 Indonesia ini bebas kemiskinan ekstrim. Kemudian juga perlindungan terhadap anak-anak terlantar ini menjadi bagian yang nanti akan dibahas, bukan hanya dari segi ideologi saja, tetapi juga dari segi strategi-strateginya. Yang menarik, Juno dan juga saudara, tadi disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan bahwa yang berbeda dalam rapat kerja nasional 3 nanti selama 3 hari itu adalah sambutan dan juga pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ini akan dilakukan secara tertutup, karena nantinya di dalamnya ada pembahasan mengenai strategi pemenangan, target yang akan dicapai, dan tentu saja hal-hal teknis yang nantinya akan disampaikan sebagai bentuk konsolidasi dari pusat sampai ke tingkat
cabang ataupun juga tingkat ranting. Ada beberapa kepala daerah yang nantinya akan mengisi sesi-sesi berkaitan juga dengan kemiskinan dan anak terlantar, bagaimana penanganannya di daerah masing-masing. Ada Gibran Rakabuming Raka yang juga akan mengisi sesi pada Rakernas besok. Ada juga Eri Cahyadi. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan juga Wali Kota Semarang, Ita, ini juga akan menyampaikan beberapa hal, tentu saja perbandingan. Bukan hanya yang terjadi ataupun pendekatan yang sudah dilakukan oleh kader-kader PDIP di tingkat daerah, nanti akan ada juga pembahasan ataupun perbandingan tadi disampaikan oleh salah satu staf dari Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Arief Budimata, ini menyampaikan nanti juga akan ada materi terkait dengan hasil pembelajaran atau pembandingan dengan beberapa negara lain yang berhasil menangani kemiskinan, seperti misalnya Jepang yang berhasil bangkit atau rebound setelah mengalami perang, ataupun juga Cina yang katanya angkanya ini juga cukup rendah. Kita nantikan besok apa kejutan-kejutan yang akan disiapkan oleh PDI Perjuangan, karena kalau kita bicara soal partai yang satu ini memang biasanya ada elemen of surprise. Apakah elemen of surprise ini bernilai positif, kita akan mendapatkan informasi baru, atau justru kita terkejut seperti pada hari ulang tahun kemarin di mana Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mengejutkan kita semua dengan tetap menyimpan nama bakal calon presiden. Kita nantikan Ganjar Pranowo masih berdiri sendiri, apakah nanti ada sosok lain yang mendampingi? Ini juga jadi satu pertanyaan yang ditunggu dan dinanti oleh publik. Apakah momen Rakernas ini juga selain merupakan konsolidasi partai, kemudian juga menyamakan visi dan misi, baik itu secara ideologis, strategis, dan juga pendekatan-pendekatan di daerah, apakah nanti juga akan ada nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo? Kita nantikan 3 hari ke depan. Juno. Dan kita nantikan bagaimana elemen of surprise atau kejutan yang akan dihadirkan oleh PDI Perjuangan yang akan menggelar Rakernas, dan apakah juga akan ada nama bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Terima kasih rekan Niputu Trisnanda dari kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Saudara, PDI Perjuangan berupaya menarik